Oke. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat berjumpa lagi dengan saya Soma Mulyono. Hari ini kita akan masuk dalam perjumpaan kembali dalam Joel Army Meeting Mentoring. Hari ini saya ingin banyak sekali membagikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. So, siapkan hatimu, siapkan dirimu untuk menerima segala sesuatu yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Nah, saya percaya bahwa ini adalah waktunya untuk setiap kita untuk benar-benar hidup dalam tuntunan Tuhan. Karena saya percaya 2025 adalah tahun di mana kita akan melihat Tuhan bergerak dengan sangat luar biasa dalam kehidupan kita, dan kita wajib bersiap, wajib melihat musim kegerakan akan segera hadir. Musim kegerakan yang disediakan Bapa akan segera hadir. Ini adalah waktunya buat anak-anak Tuhan untuk kembali lagi bangkit, sekali lagi hidup berdasarkan tuntunan Tuhan. Karena saya percaya tanpa tuntunan Tuhan, tanpa kita hidup benar-benar sepakat dengan apa yang Tuhan mau, kita akan hanya terlewat begitu saja di musim ini. Musim ini harus menjadi musim di mana kita sama-sama melihat dan memastikan bahwa kehendak Tuhan selalu kita bisa genapi di dalam kehidupan kita. So, Bapak Ibu, perhatikan, siapkan hati, kita akan mulai dan saya akan pimpin berdoa, dan teman-teman bisa sama-sama bersepakat untuk kita sama-sama masuk dalam dimensi rohani yang berbeda. Karena ini adalah musim tahunnya di mana kita lihat anak-anak Allah akan sekali lagi dibangkitkan oleh Tuhan atas Indonesia. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih, Kau begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau tidak pernah berubah. Hari ini izinkan kami sekali lagi melihat hikmat-Mu menguasai kami. Karena roh takut akan Tuhan juga menguasai seluruh kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan akan hikmat. Dan untuk itu Tuhan, kami sabdu, kami tundukkan segala kemegahan manusiawi kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami izinkan hanya Engkau saja yang termanifestasi, hanya Engkau saja yang berkuasa, hanya Engkau saja yang membawa kami masuk dalam penggenapan janji Tuhan. Sehingga kami tidak lagi menjadi orang yang biasa-biasa lagi, tapi kami bisa melihat, kami bisa menikmati seluruh perkenanan dan anugerah rohani yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Hari ini kami menyerahkan sekali lagi dalam kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah hidup kami benar-benar terjual habis untuk penggenapan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, berikan hati yang mau belajar, berikan hati yang mau mendengar apa yang sedang Roh katakan kepada jemaat. Biarkan kami punya hati yang mau belajar, kami punya hati yang terus mau mengikuti setiap arahan dan tuntunan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Izinkan segala sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan itu semuanya menyingkir, dan hari ini kuasa Tuhan ternyatakan, termanifestasi, terlimpahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami akan terus menikmati seluruh karya Tuhan yang tidak pernah bisa dihentikan oleh apapun. Engkau yang membentuk kami dengan anugerah-Mu. Biarlah anugerah-Mu itu Tuhan yang mengangkat kami, menyatakan kami sebagai jawaban buat orang-orang di mana kami berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar melanjutkan dari apa yang kita sudah pelajari di minggu yang lalu. Kita sudah pelajari bahwa
bahwa kita dibangkitkan menjadi anak kerajaan. Ngomong sama saya, anak kerajaan. Tuhan ingin sekali lagi kita mengerti dan paham bahwa kita adalah anak kerajaan. Apa artinya anak kerajaan? Anak kerajaan berarti kita benar-benar hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kita hidup sesuai dengan apa yang kita pelajari dahulu di minggu lalu, bahwa kita sudah bertumbuh dari yang cuman sekedar anak-anak bayi rohani. Terus selanjutnya kita bertumbuh menjadi anak rohani. Dan pada akhirnya setelah kita menjadi anak rohani, maka kita akan bertumbuh menjadi anak kerajaan. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar dalam proses menjadi anak rohani. Ada beberapa tahap. Yang pertama adalah kita perlu masuk dalam sebuah proses di mana kita harus menyiapkan tanah hati kita menjadi tanah hati yang baik. Tanah hati kehidupan kita itu menjadi sesuatu yang siap ditabur oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa hidup kita itu seperti tanah. Kalau tanah kita pastikan, kehidupan kita pastikan menjadi tanah yang siap, yang siap ditabur. Itu artinya bahwa sekarang kita siap menerima apapun tuntunan yang Tuhan kasih, itu menjadi sesuatu yang bisa kita nikmati setiap hari. Nah, kita belajar juga setelah itu bahwa kita perlu menyerahkan hak. Bicara tentang anak rohani, proses di mana Tuhan membentuk kita menjadi orang-orang yang siap dipromosi, siap dinyatakan ke dunia ini. Kita butuh melakukan penyerahan hak. Kenapa? Karena penyerahan hak ini bicara tentang totalitas dalam kerajaan Allah. Ini bicara tentang bahwa sekarang kita bisa melihat bahwa tanpa memikul salib, kita tidak akan pernah bisa melihat Kristus menjadi nyata dalam kehidupan kita. Tanpa melakukan penyangkalan diri dalam kehidupan kita, kita hanya akan melihat bahwa kemanusiawian saja yang terimplikasi dan terrepresentasi kepada dunia ini. Padahal firman Tuhan berkata, harusnya kita semakin kecil dan Kristus yang semakin besar. Saya ulangi sekali lagi, harusnya kita yang semakin kecil dan Kristus harus semakin besar dalam kehidupan kita. Kita juga belajar bahwa penyerahan hak ini bicara tentang apernoma, yang artinya meninggalkan semua hak pribadi kita dan tunduk secara total kepada otoritas kerajaan Allah. Maaf. Nah, bicara penyerahan hak ini bicara tentang bagaimana kita memastikan Yesus menjadi satu-satunya yang utama dalam kehidupan kita. Kita memastikan penyerahan hak ultimate yang kita punya, kita berikan kepada Kristus. Yesus sekarang yang menjadi penguasa tunggal. Yesus yang menjadi penguasa dalam kehidupan kita. Dia yang membawa kita untuk apa? Untuk bisa hidup dalam sebuah persembahan yang harum kepada Tuhan. Nah, dalam konsep penyerahan hak ini bicara tentang bahwa anak-anak kerajaan di bawah Tuhan untuk bukan lagi hidup untuk dirinya sendiri. Sama seperti value yang dimiliki oleh Paulus ketika dia berkata bahwa mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan, tapi hidup hanyalah untuk satu tujuan, yaitu penggenapan kehendak Tuhan. Penggenapan apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, dalam penyerahan hak ini juga bicara tentang kita wajib memastikan pemerintahan yang Tuhan kasih, assignment
Ketika ini bicara tentang pemerintahan, ini bicara tentang assignment yang Tuhan kasih, penunjukan yang Tuhan kasih. Ini bicara tentang mandat kerajaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Itu diberikan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa hidup dari Tuhan dan firman-Nya. Anak-anak kerajaan haruslah anak-anak yang memahami bahwa hidup mereka bukan lagi punya mereka sendiri. Hidup mereka adalah milik Tuhan dan hanya boleh dipakai hanya untuk penggenapan dari mandat kerajaan. Nah, setiap orang yang sudah memiliki dimensi rohani yang sama, bahwa mereka memastikan bahwa hidup mereka hanya untuk menggenapi kehendak Tuhan. Inilah yang akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bahwa mereka akan disiapkan untuk masuk dalam tahap berikutnya, yaitu untuk memiliki 5 nature rohani yang harus dimiliki oleh seorang anak kerajaan. Ini adalah sebuah persiapan di mana ketika engkau ada di dalam dimensi sebagai anak kerajaan, engkau akan dibawa Tuhan untuk bisa sekali lagi memiliki roh terobosan. Anak kerajaan tidak akan pernah hidup dari kondisi yang biasa-biasa saja. Anak kerajaan, anak rohani akan dididik untuk selalu memiliki yang namanya roh penerobos. Seperti Mika yang diceritakan bahwa Nabi Tuhan ditentukan mendapatkan panggilan untuk apa? Untuk menerobos. Katakan bersama saya, menerobos. Menerobos apa? Menerobos kemustahilan. Makanya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagi anak-anak kerajaan Allah, hidupnya tidak akan pernah lagi bisa dihentikan oleh apapun. Dia akan bahkan menerobos banyak hal-hal yang selama ini mustahil untuk diterobos. Dan dimensi itu akan sekali lagi masuk dan engkau nikmati sebagai anak-anak Tuhan. Saya mau bilang begini, anak-anak Tuhan, dengarkan ini baik-baik. Engkau ditetapkan Tuhan untuk menikmati terobosan. Apapun kebuntuan yang selama ini engkau miliki, apapun yang selama ini menghambat perjalananmu bersama dengan Tuhan, dengarkan ini baik-baik. Tuhan menetapkan engkau untuk menikmati terobosan rohani. Dan terobosan rohani itu terjadi buat engkau. Nikmatilah terobosan itu. Nikmati sekarang dimensi rohani yang ada di tempat ini, ada juga di tempat engkau hari ini. Terima sekarang dalam nama Yesus. Mika 2 ayat yang ke-13, penerobos akan maju di depan mereka. Artinya apa? Anak-anak kerajaan akan benar-benar hidup dalam roh terobosan. Seseorang yang memiliki dimensi ini akan dilatih Tuhan untuk terus bertumbuh sedemikian rupa sehingga dia akan berfungsi sebagai perintis. Ngomong bersama saya, perintis. Artinya apa? Tuhan akan memberikan engkau sebuah dimensi yang akan membuat engkau memimpin di depan. Ngomong sama saya, pemimpin adalah seseorang yang memimpin di depan. Dia memimpin di depan. Kenapa? Karena dia menjadi contoh. Dia menjadi pola. Dia menjadi cetak biru. Untuk apa? Untuk seluruh bangunan yang Tuhan akan dirikan. So, pastikan engkau jangan pernah menyerah dengan situasi apapun yang ada pada hari ini. Kalau hari ini sepertinya engkau ada di depan, sepertinya sendirian. Tapi dengarkan ini baik-baik. Anugerah rasuli Tuhan ada buat engkau, dan Dia memberikan anugerah untuk engkau berdiri di depan menjadi pemimpin yang menerobos segala kemustahilan. Apapun bentuk kemustahilanmu hari ini,
Tuhan akan membawa engkau memiliki anugerah untuk bisa menerobos semua kemustahilan, menerobos semua yang sepertinya nggak bisa digapai oleh kemampuan fisik manusia. Itu akan diberikan, anugerah akan ada dalam kehidupanmu. Apa yang sekarang ini menjadi sesuatu yang membelenggu engkau? Ketika Tuhan memberikan dimensi terobosan ini, bahwa engkau akan terus dibawa Tuhan untuk terus mengalami yang namanya kemenangan atas belenggu-belenggu yang selama ini mengikat engkau. Apapun belenggu engkau, apapun yang selama ini mengikat engkau, apapun yang selama ini membatasi engkau, dengarkan ini baik-baik. Tuhan menetapkan engkau merdeka hari ini. Terimalah kemerdekaanmu, terima jamahanmu, terima kemerdekaanmu dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Jesus. Karena saya mau bilang begini, tanpa roh terobosan, seseorang tidak akan pernah mengalami kemenangan untuk terus bertumbuh dalam dimensi kasih karunia yang di dalam kerajaan Allah. Ketika seseorang bebas dari belenggunya, ketika seseorang bebas dari semua yang mengikat dirinya, Tuhan akan bawa orang-orang tersebut untuk terus menjadi role model, pencetak blueprint yang baru di dalam kerajaan Allah. Dan itu ditetapkan. Itu adalah masa di mana Tuhan akan mendidik engkau. Dia akan membawa engkau, mengajari engkau untuk terus bertumbuh dan tidak pernah menyerah. Karena roh terobosan itu Tuhan berikan buat engkau dan saya. Oh, haleluya. Dan tidak berhenti di situ. Di fase ini Tuhan juga akan membawa engkau untuk apa? Yang kedua adalah roh yang lapar dan haus akan Tuhan. Orang-orang yang tidak lapar dan haus akan Tuhan tidak akan pernah dipuaskan. Nah, anak-anak kerajaan adalah anak-anak yang tidak pernah puas dengan yang begitu-begitu aja. Saya ulangi sekali lagi. Anak kerajaan adalah seseorang yang sudah memastikan dirinya bertumbuh dan tidak pernah berpuas diri untuk apa yang begitu-begitu aja. Tuhan tidak tetapkan engkau untuk begitu-begitu aja. Saya ulangi lagi. Bapak Ibu, Tuhan tidak tetapkan engkau untuk begitu-begitu saja. Tuhan tetapkan engkau untuk terus naik dan tidak pernah menjadi turun. Tuhan tetapkan engkau untuk stay above. Firman Tuhan berkata, engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Artinya apa? Tuhan akan tetapkan engkau untuk benar-benar ada di posisi tinggi. Tapi masalahnya, kamu tidak akan pernah sampai di posisi tinggi kalau engkau tidak pernah lapar dan haus akan firman-Nya. Kalau kamu tidak pernah membangun hubungan yang akurat dengan Roh Kudus. Hari ini izinkan menjadi hari di mana engkau kembali lagi datang sama Tuhan. Aku mau menyerahkan hidupku sekali lagi buat pengenapan rencana Tuhan. Hari ini datang lagi dalam tata kasih karunia Tuhan. Hari ini bakar aku dengan kehendak-Mu. Bakar aku dengan Roh-Mu yang suci. Sehingga kehidupanku tidak begitu aja. Karena itulah yang Tuhan tetapkan. Karena firman Tuhan di Matius 5 ayat yang ke-6 bilang begini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Bapak Ibu, engkau akan terus menikmati sorga dalam dunia ini, dalam bumi ini, selama engkau lapar, haus akan kebenaran. Kau nggak bisa bilang,
Engkau lapar dan haus sama Tuhan, tapi kamu gak mencintai firman-Nya. Nggak bisa. Hanya orang-orang yang lapar dengan kebenaran, hanya orang-orang yang lapar dengan firman Tuhan, orang-orang itulah yang akan diizinkan Tuhan untuk terus menikmati kepuasan dalam kehidupannya. Orang-orang yang lapar akan firman, pernyataan firman yang Tuhan berikan, hanya mereka lah yang akan menikmati keseluruhan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Karena roh yang lapar dan haus ini, haus akan kebenaran, akan firman, akan dimensi rohani yang kamu nikmati setiap hari bersama dengan Tuhan. Hanya ketika engkau hidup dari dimensi itulah, engkau akan terus dibawa Tuhan untuk terus bertumbuh dari satu titik kemuliaan kepada titik kemuliaan yang baru. Karena Tuhan tetapkan engkau dan saya untuk bertumbuh dalam satu titik kemuliaan kepada titik kemuliaan yang baru. Tuhan tidak pernah menetapkan engkau untuk stagnan. Bapak Ibu, dengarkan ini baik-baik. Tuhan tidak pernah menetapkan engkau untuk terus hidup dalam stagnasi rohani. Apapun kondisimu hari ini, apapun kondisimu hari ini, saya mau bilang, Tuhan tetapkan engkau. Tuhan tetapkan engkau untuk terus bertumbuh dalam dimensi rohani bersama dengan Tuhan. Dari satu titik kemuliaan, kau harus naik ke titik kemuliaan lain. Nah, ketika engkau punya sifat, ketika engkau punya hati yang lapar dan haus akan Tuhan, inilah Tuhan akan mulai ajarkan untuk dimensi yang ketiga, yaitu kesediaan untuk berkorban. Yesus menjadi gambaran ketika dia mengorbankan dirinya. Untuk siapa? Untuk engkau dan saya. Kenapa? Karena dia ingin engkau sebagai anak-anak kerajaan, engkau dan saya sebagai anak-anak kerajaan, juga memiliki kehidupan yang sama seperti yang Yesus punya. Sehingga Tuhan akan mulai mengajarkan untuk bisa berkorban. Ngomong bersama saya, berkorban. Karena Wahyu dibilang begini, salah satu yang mengalahkan si jahat selain perkataanmu, kesaksianmu, yang kedua adalah darah anak domba, dan yang ketiga adalah karena mereka tidak menyayangkan dirinya. Kenapa Yesus akhirnya diangkat menjadi tangan kanan Allah Bapa di dalam tahta Allah Bapa? Karena dia taat sampai mati. Dia rela mengorbankan dirinya. Yes, dia Tuhan, tapi dia juga 100% manusia. Waktu dia ada di atas muka bumi ini, yes, dia Tuhan, tapi dia juga anak manusia. Dia tidak menggunakan ketuhanannya, tapi dia memutuskan untuk berkorban. Kalau itu memang yang diinginkan oleh Bapakku, aku akan bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau itu adalah apa yang diinginkan oleh Bapakku, itulah yang aku akan kerjakan. Bahkan Yesus berkata, seorang anak tidak pernah mengerjakan apa yang tidak dia lihat Bapaknya lakukan. Artinya apa? Dia bukan lagi datang dalam keakuan dirinya. Dia datang dengan seluruh arahan. Dia datang dengan seluruh tuntunan yang Tuhan kasih. Dia datang dengan ketepatan, keakuratan untuk apa? Mengikuti apa yang Tuhan mau. Dia datang dengan apa? Dengan hati yang mau berkorban. Dia sangkal dirinya. Dia pikul salibnya.
Dan Tuhan memodelkan itu. Dan Tuhan minta barang siapa mau jadi murid Tuhan, dia harus apa? Dia harus mencintai Tuhan lebih dari apapun yang dia cintai di dunia. Yang kedua, dia harus apa? Sangkal dirinya. Dan yang ketiga adalah apa? Memikul salibnya. Nah, Tuhan akan latih engkau. Tuhan akan bawa engkau untuk apa? Untuk terus punya hati yang sepakat, punya kesepakatan datang kepada Tuhan dengan benar-benar sesuai. Dan dia akan latih engkau untuk apa? Untuk terus menghidupi dimensi pengorbanan. Sehingga engkau sama bisa berkata seperti Paulus, yang ku ingini adalah mengenal Tuhan, mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan. Artinya apa? Ada pengorbanan, ada dimensi pengorbanan yang akan Tuhan ajarkan di status ini, di level ini. Ketika engkau memastikan kehidupanmu terus lapar dan haus akan Tuhan, Tuhan akan bawa tanganmu, Tuhan akan bawa seluruh keberadaan dirimu untuk apa? Mulai berkorban. Ngomong sama saya, berkorban. Berkorban gak sesuatu yang mudah, Bapak Ibu, saya tahu. Berkorban dalam kepentingan kerajaan Allah bukan sesuatu yang mudah. Itu membutuhkan seluruh kehidupanmu. Itu membutuhkan seluruh keberadaan dirimu. Dengarkan ini baik-baik, buat siapapun engkau yang ada di TikTok, yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, dengarkan ini baik-baik. Waktu Tuhan menetapkan engkau menjadi bertumbuh dari bayi rohani menjadi anak rohani, dia akan bawa engkau untuk terus belajar untuk bisa berkorban. Kenapa? Karena tanpa pengorbanan, tanpa hidup dalam keakuratan sebagai murid Tuhan, engkau tidak akan pernah dipercayakan oleh kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu bicara tentang apa? Bicara tentang nilai dan kualitas Tuhan yang akan Tuhan percayakan dalam kehidupan. Kalau kualitas Tuhan sudah ada di dalam kehidupanmu, itu artinya keseluruhan penyertaan sorga sekarang juga menyertai engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, my God, my God. Terima sekarang, terima jamahan, terima jamahan. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus dalam nama Yesus Tuhan. Oh, dalam nama Yesus Tuhan. Terima Roh Kudus sekarang. Terima, dia menjamahmu, dia menjamahmu, menyembuhkan engkau, memerdekakan engkau dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Oh, setelah engkau dibawa untuk terus belajar untuk hidup dalam pengorbanan sesungguhnya, Tuhan akan membawa engkau untuk mengerti bagaimana caranya mendemonstrasikan iman, kasih, dan kuasa menjadi satu kesatuan yang kamu bisa nyatakan kemanapun engkau melangkah. Saya ulangi lagi. Ketika engkau belajar untuk terus hidup dalam dimensi pengorbanan Tuhan, engkau akan dibawa dan dilatih untuk mulai bisa hidup dalam dimensi untuk bisa mendemonstrasikan iman, kasih, dan kuasa kerajaan. Apa artinya?
Pemberitaanmu bukan lagi cuma sekedar kata-kata. Pemberitaanmu bukan lagi menjadi sesuatu yang cuman omon-omon. Enggak. Tapi pernyataanmu akan menjadi sesuatu yang akan disertai dengan pernyataan roh, sehingga orang akan bisa melihat kasih Kristus termanifestasi dalam kehidupan orang tersebut lewat kehidupanmu. Kau akan diajarkan untuk memiliki hatinya Tuhan, dan bukan hanya mengerti hati Tuhan, tapi engkau bisa menyatakan isi hati Tuhan buat siapa? Buat orang-orang yang ada, yang dipercaya oleh Tuhan untuk engkau muridkan, untuk engkau pimpin, untuk engkau sentuh kehidupannya, dan engkau bisa warnai kehidupannya dengan apa? Dengan kasih kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena ketika hatimu mulai bisa merasakan isi hati Tuhan, dan engkau bisa menyatakan isi hati Tuhan tersebut kepada orang tersebut, maka iman, dimensi iman, kamu akan membawa orang tersebut. Bukan hanya sekedar engkau beriman sama dirimu sendiri, tapi engkau bisa beriman buat siapa? Buat orang-orang yang sedang engkau layani, orang-orang yang sedang engkau pimpin, orang-orang yang sedang engkau sentuh kehidupannya, sehingga engkau bisa kamu menjadi mediumnya Tuhan, engkau menjadi alatnya Tuhan, engkau menjadi tangannya Tuhan. Itulah yang Tuhan bilang, maka tanganmu akan menjadi tangan Tuhan, hatimu menjadi hatinya Tuhan, matamu menjadi matanya Tuhan, kakimu akan dibawa Tuhan untuk menjadi kakinya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan bawa engkau untuk melangkah. Melangkah dari mana? Melangkah untuk menapaki segala sesuatu, tanah-tanah perjanjian yang wajib, yang akan dibawa engkau memasukinya. Dan engkau akan bisa melihat bagaimana ada banyak hal yang akan Tuhan percayakan dalam kehidupanmu, sehingga apa? Engkau bisa berdoa buat orang, engkau bisa ambil tangan orang-orang yang sedang bergumul, engkau bisa bawa orang tersebut dan escalate, bawa iman orang tersebut untuk mempercayai Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga orang, jawaban doa, kesulitan, tembok yang selama ini menghalangi kehidupan orang tersebut akan bisa kau terobos sekarang. Kau akan bisa menyatakan kuasa Tuhan. Bukan berasal dari kehebatanmu, bukan berasal karena engkau diurapi, nah. Tapi karena Tuhan sekarang bekerja, sehingga ketika engkau menumpangkan tangan atas orang sakit, tanganmu menjadi tangan Tuhan. Ketika engkau berkata-kata kehidupan buat orang-orang yang sedang mengalami berbagai macam kesulitan, kau bisa bernubuat buat mereka. Kau bisa mulai membangun orang-orang yang selama ini bergumul dengan kesulitan. Dan lewat kata-katamu, orang bisa melihat ada kuasa Tuhan yang termanifestasi. Lewat keberadaan dirimu, engkau akan bisa melihat Tuhanlah yang mengurapimu, membawamu. Untuk apa? Untuk terus bisa menikmati perkenanan Tuhan. Kau akan dibawa untuk bukan cuma sekedar melakukan pemberitaan hikmat manusiawi. Enggak. Kau akan dibawa untuk mulai berkata-kata. Sama ketika Tuhan berkata-kata. Ketika firman Tuhan berkata, jadilah langit dan bumi.
dari semua bentuk yang tidak beraturan. Alkitab Kejadian bilang ketika Tuhan berkata-kata, maka terjadilah langit dan bumi. Artinya apa? Perkataan Tuhan membentuk sesuatu yang mustahil, membentuk segala sesuatu yang sepertinya kelihatannya menurut ukuran manusia tidak mungkin, tapi menurut Tuhan itu mungkin. Menurut orang gak mungkin itu bisa terjadi, tapi kalau Tuhan sudah berkata-kata, segala sesuatu yang gak mungkin itu menjadi mungkin. Dan sama sekarang, kuasa rohani yang sama akan juga diberikan kepada anak-anak kerajaan di mulutmu, sehingga ketika engkau berkata-kata, jadilah sembuh, orang sakit harus sembuh. Ketika engkau berkata, hei engkau semua orang yang kerasukan, lepas engkau dari semua roh yang mengikat engkau, dan engkau akan bisa melihat orang-orang yang terikat itu akan mulai disembuhkan. Dan ketika engkau bisa melihat ada orang-orang yang mungkin sekarang lagi mengalami kesulitan, trauma, atau apapun, engkau bisa berkata dengan perkataanmu, Tuhan mengasihi engkau, dan sekarang Tuhan tetapkan engkau untuk apa? Merdeka. Dan apa yang terjadi? Orang tersebut mengalami kemerdekaan. Ada orang-orang yang mungkin mengalami jalan buntu. Dan engkau akan bisa menikmati sekarang jawaban doa tersebut. Kau akan menjadi problem solver. Kenapa? Karena kau akan dibawa Tuhan, dilatih Tuhan. Untuk apa? Mendemonstrasikan iman, kasih, dan kuasa kerajaan. Oh, haleluya. Nah, ketika engkau setia, terus menjadi orang-orang yang terus mendemonstrasikan iman, kasih, dan kuasa Tuhan ini, Tuhan akan bentuk engkau untuk memiliki roh yang unggul. Ngomong sama-sama saya, roh yang unggul. Ada dimensi keunggulan yang akan Tuhan bangun dalam kehidupanmu. Daniel adalah seseorang yang dibawa Tuhan. Siapa Daniel? Bukan ukuran orang pada saat itu, tapi dia dibawa Tuhan untuk melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja pada saat itu. Dia dibawa untuk apa? Dibawa untuk apa? Merepresentasikan Allah yang maha tinggi. Dengan apa? Dengan dibawa untuk memiliki roh yang luar biasa. Mereka memiliki roh yang unggul. Dan ketika engkau mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupanmu, panggilan Tuhan tersebut akan membawa engkau untuk terus bisa menonjol dalam setiap penugasan ilahi yang Tuhan tetapkan dalam kehidupanmu. Sekalipun engkau nggak suka, sekalipun engkau nggak punya impian di sana, tapi kalau Tuhan sudah tetapkan, Samuel, aku tetapkan engkau untuk bisa menjadi bintang, maka engkau akan jadi bintang. Kalau dia tepat menyebut namamu, hei Vina, kalau Tuhan tetapkan engkau menjadi guru yang akan merepresentasikan Tuhan di kota Medan, maka engkau akan jadi guru yang merepresentasikan Tuhan. Kalau dia sebut spesifik dengan namamu, responi dengan berkata, ini aku Tuhan, utus aku Tuhan. Kenapa? Karena sikap hati yang ingin terus mau diutus oleh Tuhan akan membawa engkau untuk terus apa? Memiliki roh yang unggul. Dan Tuhan akan membawa engkau untuk terus menonjol dalam kuasa kerajaan Tuhan.
Di titik inilah engkau akan disiapkan Tuhan untuk masuk dalam satu dimensi yang namanya berfungsi dalam otoritas dan mandat penuh. Yaitu apa? Engkau akan mulai digabungkan dalam sebuah jemaat yang namanya gereja yang mengalahkan maut. Gereja yang mengalahkan maut ini akan menjadi gereja yang menjadi rahim rohani. Ini bukan cuma tempat ibadah. Ini bukan cuma sesuatu yang kamu datangi setiap minggu. Enggak. Tuhan tidak pernah tetapkan gereja hanya cuma jadi sebagai tempat lip service, di mana setiap hari Minggu kamu memuji Tuhan, tapi Senin sampai Sabtu kamu menghujat Tuhan dengan perbuatanmu. Gereja ditetapkan untuk menjadi sidang Allah, di mana engkau sekarang bisa berkata kepada Tuhan, "Hey, aku sekarang perwakilan Tuhan dan aku menetapkan damai sejahtera Allah buat sebuah kota." Dan itulah power yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu sebagai umat kerajaan Allah. Ketika engkau memiliki spirit of excellence, kau dibawa untuk berkumpul dengan seluruh tubuh Kristus. Tubuh Kristus inilah yang akan dibawa Tuhan untuk berfungsi dalam otoritas dan mandat kerajaan yang penuh. Sehingga ini akan menjadi rahim rohani, tempat di mana kita akan melahirkan, membentuk, dan memperlengkapi tubuh Kristus. Sehingga muncul para pemimpin-pemimpin pelayanan yang akan memasuki dalam namanya tahap kedewasaan utuh. Sehingga orang-orang ini, para pemimpin-pemimpin ini akan siap diutus ke dunia manapun. Sehingga mereka akan bisa mewakilkan Tuhan. Kalau dia sudah menjadi wakil Tuhan, Bapak Ibu, berarti ada seluruh pergerakan Tuhan menyebar. Efesus 4 ayat 11 sampai yang ke-12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi Tuhan akan tepatkan engkau. Mungkin ada beberapa orang yang akan dibangkitkan menjadi seorang nabi. Ada beberapa orang akan dibangkitkan menjadi rasul. Ada beberapa orang yang akan dibangkitkan menjadi para pemberita Injil. Ada mungkin orang-orang yang akan dibangkitkan menjadi para gembala. Ada orang-orang yang diizinkan Tuhan untuk menjadi pengajar. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua sama. Kalau Tuhan memanggil engkau menjadi seorang pengajar, yuk fokus responi dengan menjadi pengajar. Kalau Tuhan memanggil engkau menjadi gembala, yuk tenggelamkan dirimu dalam anugerah Tuhan dan masuki dimensi ketika Tuhan akan melatih engkau untuk menjadi seorang gembala. Kalau bahkan engkau dididik Tuhan untuk menjadi seorang rasul, dengarkan ini baik-baik. Ada dimensi apostolik juga yang akan memperlengkapi engkau untuk engkau bisa mulai menanam. Sebagaimana rasul-rasul bekerja menanam. Menanam apa? Menanam benih-benih kerajaan untuk bisa bertumbuh dari anak-anak bayi rohani menjadi anak-anak kerajaan. Izinkan engkau menundukkan dirimu di bawah tangan Allah yang kuat. Apa itu tangan Allah yang kuat? Para pemimpin-pemimpin rohani yang mempunyai mandat rasuli dalam kehidupan mereka. Apapun itu, mereka akan membentuk engkau sehingga engkau akan dipersiapkan dalam apa? Dalam tahap rahim rohani. Akhirnya engkau akan dipilih dan akan dilahirkan di domain di mana engkau berada. Domain yang ada di sini kita sudah sering mendengar
Ada 7 domain, ada 7 gunung. Apapun gunungnya, ada dimensi kepemimpinan yang akan Tuhan bangkitkan dari orang-orang ini. Dan gereja harus berfungsi menjadi tempat di mana kita mendidik orang-orang tersebut, diajar terus bisa bangkit menjadi seorang pemimpin, berfungsi dalam domainnya. Ada rasul-rasul yang akan ditugaskan Tuhan ke dunia pendidikan. Dan saya berdoa hari ini, engkau yang memiliki dimensi kerasulan, jangan pernah diam. Kalau itu domainmu adalah dunia pendidikan, masuki dunia pendidikan itu. Berfungsilah sebagai rasul di sana. Ada beberapa orang yang akan ditempatkan Tuhan untuk menjadi suara kenabian di dunia politik. Hei, masuki dunia itu. Karena itu adalah tugasmu menyampaikan kebenaran Tuhan. Kamu tidak perlu lagi takut dan gentar karena backingmu sorga, backingmu kerajaan Allah. Kalau Tuhan yang ada bersama dengan engkau, siapa yang jadi lawanmu? Kalau Tuhan bersama dengan engkau, dapatkah engkau gentar? Kalau Tuhan yang bersama dengan engkau, siapa yang dapat menghentikan engkau? Kalau Tuhan yang bersama dengan engkau, siapa yang menjadi lawanmu dan sanggup menghentikan engkau? Tidak ada. Tidak ada. Saya ulangi sekali lagi. Tidak ada. Saya ulangi sekali lagi. Tidak ada. Ngomong sama saya. Tidak ada. Ngomong sama saya sekali lagi. Tidak ada. Nggak ada Bapak Ibu. Kalau Tuhan bersama dengan engkau, tidak ada satupun yang sanggup menghentikan engkau. Karena Tuhan semesta alam bergerak bersama dengan engkau. Gereja tidak hanya akan menjadi sesuatu yang kita kenal dan kayak seperti sekarang. Dan bahkan gereja nggak perlu dibangun dengan cara duniawi. Fokus dengan apa yang Tuhan mau. Undang semua orang untuk join. Dan pastikan orang-orang yang meresponi, mereka selalu mendapati mereka dibentuk untuk menjadi orang-orang yang bisa mewakilkan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Orang-orang ini ketika ada di posisi sebagai gereja yang menjadi rahim rohani, akan dibawa Tuhan untuk mulai bisa mengerti tentang dimensi-dimensi rohani. Kau akan mulai mengerti yang namanya agenda tubuh Kristus. Kamu akan mulai mengerti yang namanya agenda kerajaan Allah. Kamu nggak lagi hidup dari agenda pribadimu. Kamu hidup dari agenda Tuhan. Kamu hidupi agenda kerajaan Allah. Di tahap ini engkau akan mulai diajar Tuhan untuk mulai mengerti bagaimana caranya membangun. Ngomong sama saya, membangun. Membangun dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata oikodome yang artinya membangun dari dasar hingga menjadi struktur yang kokoh dan dapat berfungsi sepenuhnya. Jadi engkau akan mulai diajar bukan hanya sekedar membangun dirimu sendiri, tapi kau akan mulai bisa membangun kehidupan orang, membangun tubuh Kristus. Dari apa? Dari yang dasar-dasar. Perubahan pola pikir, perubahan hati, penyerahan hati, itu akan menjadi sesuatu yang akan harus kau beritakan. Kebenaran, firman Allah, intimasi dengan Allah, itu harus menjadi isu yang kamu terus beritakan. Pesan kerajaan Allah bicara tentang kemerdekaan, tapi juga bicara tentang sukacita yang besar. Tapi itu juga bicara tentang hadirnya kebenaran. Tapi bukan hanya sekedar kebenaran,
tapi ini juga bicara tentang impartasi anugerah. Engkau akan bisa mengimpartasikan kemampuan ilahi kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Kau akan bisa membangun kehidupan mereka. Bahkan kata pelayanan dalam bahasa Yunani menggunakan kata diakonia, yang artinya tindakan menjadi representasi dari kerajaan Allah di dunia, bukan di dalam tembok gereja. Jadi ketika kita bicara di Efesus 4 bahwa dia akan memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, itu bukan pekerjaan pelayanan sebagai usher. Enggak. Itu memperlengkapi pekerjaanmu untuk apa? Menjadi wakilnya Tuhan di bumi. Di bumi ini engkau akan bisa menjadi wakil Tuhan di bumi dimanapun engkau berada. Di bumi. Apa yang menjadi domainmu? Dunia hukum menjadi domainmu, engkau akan jadi wakil Tuhan di sana. Dunia bisnis menjadi domainmu, engkau akan jadi wakil Tuhan di dunia bisnis. Kalau dunia pendidikan menjadi domainmu, kau akan jadi wakil Tuhan di dunia pendidikan. Kalau dunia art adalah domainmu, kau akan jadi wakil Tuhan di sana. Apapun domainmu, ngomong sama saya. Apapun domainku, aku akan jadi wakil Tuhan di sana. Amin. Engkau akan jadi wakil Tuhan. Jadi apapun diakonia, pekerjaan pelayanan di mana engkau menjadi representasi dari kerajaan Allah di atas muka bumi ini akan diberikan buat engkau. Dan apapun panggilan engkau hari ini, dimanapun domain yang dimana engkau berada hari ini, dengarkan ini baik-baik. Engkau menjadi perwakilan Tuhan di sana. Jadilah bintang di sana, jadilah terang di sana, jadilah orang-orang yang membawa anugerah perubahan di sana. Tapi izinkan Tuhan yang mengutusmu, izinkan Tuhan yang memutusmu masuk ke sana. Kalaupun bahkan hari ini Tuhan izinkan engkau menjadi seorang gembala, jadi seorang hamba Tuhan, dengarkan baik-baik. Izinkan Tuhan yang mengutusmu di sana, dan apa? Dan engkau jadi bintang di sana. Apapun situasi kondisimu, apapun mandat kerajaan, apapun situasi, seburuk apapun kondisi perekonomian yang engkau alami, Tuhan tidak pernah dibatasi dengan kondisi perekonomianmu. Tuhan tidak pernah dibatasi dengan situasi apa yang ada di tanganmu. Asalkan engkau mau percaya kepada Tuhan, engkau datang sekali lagi sama Tuhan, engkau percaya sama Tuhan, kau sepakat dengan sorga, apa yang terjadi engkau akan dibawa Tuhan untuk menerobos segala sesuatu kemustahilan yang selama ini mengkungkung engkau. Karena Tuhan akan membentuk engkau untuk apa? Menjadi tempat kediamannya. Rahim rohani itu bicara tentang tempat di mana Tuhan berdiam, tempat Tuhan dimanifestasikan, tempat Tuhan benar-benar tinggal. Makanya firman Tuhan bilang bahwa Christ in you, the hope of the glory. Kristus ada di dalam kamu. Bahkan di terjemahan lain bahwa Kristus ada di tengah-tengah kamu. Dan karena Kristus ada di tengah-tengah kamu itu, Kristus itu akan menjadi pengharapanmu akan kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan itu bicara tentang glory, kepenuhan jaminan Tuhan, kepenuhan panggilan Tuhan, kepenuhan janji Tuhan. Apapun janji Tuhan dalam kehidupanmu, dengarkan ini baik-baik. Tuhan
tetapkan engkau. Tuhan tetapkan engkau untuk hidup dalam kegenapan firman. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Di sebuah gereja ini, minggu depan saya akan bagikan tentang gereja yang mengalahkan maut. Ada sebuah dimensi yang panjang, tapi saya kasih previewnya bahwa gereja ini akan dibawa Tuhan untuk bisa hidup dalam ladangnya Tuhan. Ladang yang berbuah. Ladang yang benar-benar bisa menghasilkan segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Kenapa? Karena gereja yang menjadi rahim rohani mempunyai tugas untuk memperlengkapi dan mempersiapkan orang-orang percaya, orang-orang kudus untuk menjalankan mandat kerajaan Allah di muka bumi ini. Nah, gereja ini akan menjadi kawan sekerja Allah. Tuhan akan menyebut engkau. Dia menyebut dengan spesifik namamu, Samuel. Engkaulah rekan sekerjaku di atas muka bumi. Artinya apa? Engkau sudah ada hidup dalam sebuah dimensi di mana engkau menjadi sahabat Tuhan. Disinilah engkau akan bisa mengatakan, I am a friend of God. I am a friend of God. Kamu bukan cuma berkata-kata dan melip service, tapi kamu memastikan kehidupan, aku adalah sahabat Tuhan. Aku adalah sahabat Tuhan. Aku adalah orang-orang yang telah memastikan dimensi rohani terus terbangun, nature rohani terus terbangun dan bertumbuh, bergabung dalam sebuah komunitas, di mana komunitas ini menjadi rahim rohani buat apapun yang Tuhan rancangkan terjadi di atas muka bumi ini. Gereja harus menjadi tempat kediaman Tuhan, di mana Tuhan berdiam dengan sangat kerasan. Karena ketika gereja berfungsi sebagai tempat Tuhan berdiam, sebuah komunitas ini akan menjadi perwakilan Tuhan di atas muka bumi ini. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai yang ke-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Artinya apa? Dari ayat ini kita belajar bagaimana caranya Tuhan akan melatih engkau menjadi rahim rohani. Tuhan akan mulai percayakan firman Rema hadir dalam setiap hari engkau berinteraksi dengan Tuhan. Izinkan firman-Nya berinteraksi dalam hatimu. Izinkan firman-Nya masuk dalam hatimu dan mengerjakan segala sesuatu. Mungkin hari ini Tuhan akan tegur engkau, kamu salah. Kamu responi dengan apa? Ya Tuhan, aku salah. Jangan keraskan hatimu, jangan degilkan hatimu. Langsung ketika Tuhan menyatakan kesalahan, kau berkata, iya Tuhan, aku salah. Aku mau balik Tuhan, ampuni aku. Orang benar 7 kali jatuh, 7 kali juga bangkit. Kalau engkau hari ini jatuh, stop, ya udah bangkit lagi. Kalau besok jatuh, bangkit lagi. Jangan pernah menyerah. Bangkit, angkat imanmu sekali lagi, datang lagi dalam hadirat Tuhan. Bawa kehidupanmu di hadapan Tuhan.
Persembahkan kehidupanmu dengan akurat di dalam Tuhan. Bahkan mungkin ketika engkau baca firman, kau sudah beriterasi dengan firman. Akan ada yang mengajarkan engkau mungkin untuk melakukan sesuatu. Responi dengan apa? Taat. Jangan tunda-tunda. Firman Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang Dia firmankan hari ini. Artinya kalau kau dengar firman Tuhan hari ini, taati kapan? Hari ini. Jangan besok, jangan lusa. Hari ini, kau dengar apa? Taat, ampun, lakukan. Kau dengar apa? Kasih sesuatu buat orang, lakukan. Kau tahu Roh Kudus tegur engkau, Dia berikan sebuah pernyataan rohani dalam hatimu. Hei, ayo kejar Tuhan lagi. Kejar Tuhanmu. Tutup tilammu, singkirkan tilammu, bangkit, gelorakan rohmu sekali lagi. Sampai engkau terus bisa benar-benar diperlengkapi, dan bahkan akan ada mandat perbuatan baik yang akan Tuhan investasikan spesifik, Dia akan berikan buat engkau. As a son of the kingdom, sebagai anak kerajaan Allah, engkau diberikan anugerah untuk apa? Untuk bisa menjadi perwakilannya di atas muka bumi ini. Engkau akan diizinkan Tuhan bergabung untuk menjadi apa? Menjadi orang-orang yang akan menyatakan mandat kerajaan Allah dan akan tereksekusi sebagaimana yang Tuhan mau. Gereja yang tidak memperlengkapi orang percaya dalam menjalankan mandat Tuhan akan gagal dalam fungsinya sebagai rahim rohani. Ini adalah panggilan juga buat gereja hari ini. Hai gereja Tuhan di Indonesia, aku menyampaikan suara Tuhan buat engkau hari ini. Inilah saatnya gereja Tuhan bangkit. Engkau yang sudah tidur selama ini, suara Tuhan berkata, bangkitlah hai gereja Tuhan atas Indonesia. Bangkitlah dan jadilah terang, sebab terang kemuliaanmu sudah datang. Bangkitlah dari keterpurukanmu hari ini. Dengarkan ini baik, engkau ditugaskan Tuhan untuk menjadi wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Orang-orang yang akan mengubahkan dunia Indonesia, dimanapun domainnya, akan dihasilkan dari gereja Tuhan. Hai gereja Tuhan yang tertidur, bangunlah engkau hari ini. Gereja-gereja Tuhan yang ada di kota-kota, dengarkan ini baik-baik. Engkau ditetapkan untuk bangkit dan menyatakan kerajaan Tuhan dimanapun engkau berada. Tanggalkan semua bebanmu. Tanggalkan semua halangan yang merintangi engkau. Bertobat dari semua dosa engkau. Karena apa yang Tuhan ingin lakukan lewat kehidupanmu, hai gereja Tuhan, adalah mulia dan besar. Bangkitlah gereja Tuhan. Bangkitlah gereja Tuhan. Bangkitlah gereja Tuhan. Bangkitlah gereja Tuhan. Jesus, Jesus. My God, my God. My God. Jesus. Gereja harus dibentuk sekali lagi menjadi tempat pelatihan, bukan lagi cuman bengkel rohani. No. Masa lalu itu, Bapak Ibu. Gereja bukan rumah sakit rohani di mana orang-orang sakit muncul di sana. Enggak. Gereja harus tempat di mana orang-orang yang tidak masuk hitungan dilatih sama orang-orang yang menyertai Daud, sama seperti orang-orang yang di Gua Adulam,
Siapa itu? Orang-orang yang gak ada masa depan. Tapi lewat tangan Daud, Daud membentuk orang-orang ini menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa. That's why pemuritan ini namanya Joel Army Mentoring. Engkau dididik untuk menjadi seorang prajurit. Untuk apa? Bangkit dalam kuasa roh, bangkit dalam seluruh kepenuhan janji dan firman Tuhan. Untuk apa? Menyatakan sorga kepada siapa? Kepada orang-orang dimanapun engkau berada. Gereja Tuhan, bangkit. Umat Tuhan, bangkit. Anak-anak Tuhan, bangkit. Anak-anak kerajaan atas Indonesia, inilah waktumu untuk bangkit. Haleluya, haleluya. Anak Tuhan harus memahami bahwa gereja bukan lagi cuma hanya sebuah tempat ibadah, tapi adalah sebuah tempat pusat pelatihan. Siapa? Pusat para pelatih, pemimpin kerajaan Allah. Pemimpin kerajaan Allah harus hadir atas bangsa ini. Kalau kita mau melihat perubahan di dunia politik, gereja harus menghasilkan para pemimpin politikus. Karena pemimpin inilah yang akan dibawa Tuhan untuk menyatakan hikmat-hikmat surgawi kepada orang-orang yang ada di dunia ini. Kalau orang-orang ini, gereja Tuhan juga sudah bangkit menjadi sebuah tempat pelatihan anak-anak kerajaan untuk memahami panggilan dan fungsi mereka. Disinilah gereja yang menjadi tahap, menjadi rahim rohani, akan dibawa Tuhan untuk hidup dalam kepenuhan mandat dan otoritas ilahi. Inilah yang Efesus 4 bilang, mereka akan melihat adanya kepenuhan iman, kedewasaan utuh. Artinya apa? Tidak ada lagi yang bisa menghentikan. Sama seperti gereja mula-mula, tidak ada yang bisa menghentikan. Itu juga yang akan terjadi buat gereja Tuhan di Indonesia. Tahap ini, engkau bukan lagi belajar tentang kerajaan, tapi engkau akan hidup dalam dimensi kerajaan. Engkau akan hidup dalam dimensi kasih karunia. Engkau akan mulai dibawa untuk mengelola kasih karunia yang Tuhan percayakan dan kamu nyatakan kepada dunia ini. Ada kuasa dan pimpinan Roh Kudus yang akan kau terus bawa sebagai anak kerajaan kepada dunia ini. Kau akan bisa berkata-kata menjadi lidahnya Tuhan kepada siapapun yang kau temui. Kau akan bisa memahami bahwa inti kerajaan Allah bukan cuma hanya sekedar kamu datang masuk jadi Kristen, bukan. Tapi engkau akan bisa menjadi apa? Menjadi duta perwakilan kerajaan Allah, membawa pemerintahan Tuhan hadir atas bangsa di mana kamu berada. Ini bukan cuma hanya sebagai identitas, tapi ini akan menjadi sebuah fungsi yang penuh yang akan kau nikmati sebagai gereja Tuhan di Indonesia. Anak kerajaan Allah inilah yang akan menjadi pewaris visi mimpi Tuhan atas sebuah bangsa. Akan ada visi buat Indonesia, ada visi, ada impian Tuhan, sehingga engkau akan mulai bergerak oleh karena mimpi yang Tuhan juga tanamkan dalam kehidupanmu. Makanya saya mau bilang begini, gereja yang memiliki hati Tuhan akan benar-benar tidak pernah berhenti bergerak. Dia tidak akan pernah membangun kemah dan bernyantai-nyantai dalam sebuah musim kehidupan. Dia akan terus bergerak mengikuti tuntunan Tuhan, mengikuti Tuhan, pergerakan Tuhan. Ketika Tuhan bergerak maju, engkau akan maju. Ketika Tuhan bergerak berlari, engkau akan berlari. Ketika Tuhan memperlengkapi engkau untuk terbang, bahkan engkau akan terbang.
Kau akan terus menyatakan sebagaimana apa yang Tuhan mau. Di tahap inilah, ketika engkau hidup dalam mandat dan otoritas ilahi yang penuh, Tuhan akan izinkan engkau untuk menjadi the core, menjadi inti dari pergerakan kerajaan Allah. Artinya apa? Ini bicara tentang kau akan mulai memimpin dan mengarahkan generasi. Katakan bersama saya, generasi. Kau akan benar-benar di bawah Tuhan memiliki legacy. Katakan legacy. Apa itu? Warisan yang kau akan bisa wariskan, sehingga pengenalan akan Tuhan yang kau miliki akan menjadi pengenalan yang bisa kamu turunkan. Sama seperti Tuhan, orang-orang bisa melihat bahwa itu adalah Allah Abraham, menjadi Allah Ishak dan Allah Yakub. Sama sekarang, Allah yang kau sembah akan menjadi Allah anak-anak rohanimu. Ada pewarisan iman, ada legacy yang kau berikan hadir buat orang-orang yang kau pimpin. Ada orang-orang yang akan menikmati perkenanan dan penyataan Tuhan lewat kehidupanmu. Engkau akan menjadi tubuh Kristus, struktur pemerintahan Tuhan yang akan berfungsi secara utuh di atas muka bumi ini. Gereja bukan hanya lagi tempat ibadah, tapi harusnya menjadi sebuah pusat pemerintahan kerajaan yang melatih pemimpin-pemimpin berikutnya untuk membawa maksud dari kemuliaan Tuhan atas bangsa tersebut. Semakin kita memahami peran kita dalam tubuh Kristus lewat gereja yang memerintah inilah, engkau akan semakin efektif dalam menjalankan misinya di atas muka bumi ini. So, berikan hidupmu hari ini untuk masuk dalam dimensi the core itu. Kalau Tuhan hari ini izinkan engkau untuk bisa mengerti panggilan Tuhan, leburkan dirimu dalam komunitas kerajaan. Izinkan Tuhan yang akan menjadi satu-satunya pemimpin dalam kehidupanmu. Jangan tunda-tunda lagi, karena ini adalah waktumu mengalami kepenuhan iman. Haleluya, haleluya. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus, buat setiap anak-anakmu yang hari ini menonton tayangan ini, aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, biarlah dimensi rohani yang hari ini kami dengar itu juga terjadi dalam kehidupan mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kuasa anugerah rasuli yang sama bekerja dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Apapun yang selama ini menjadi hambatan dalam kehidupan mereka, aku berdoa hancur sekarang. Tembok-tembok penghalang itu hancur dalam nama Yesus. Aku dobrak dalam nama Yesus, dan aku katakan kehendak Tuhan seperti arus yang besar mengalir dengan kuat dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus terjadilah. Aku juga berdoa buat gereja Tuhan atas Indonesia. Bangkitlah. Biarlah sekali lagi gereja Tuhan atas Indonesia kembali lagi bisa mendengar suara Tuhan, mendengar apa yang sedang Roh katakan kepada jemaat, dan bangkit dalam kepenuhan kedewasaan, sehingga mereka tidak lagi dikungkung oleh batasan-batasan agamawi. Mereka akan benar-benar jadi wakil Tuhan atas muka bumi. Berdoa biarlah segala sesuatu yang Tuhan inginkan tergenapi dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Terimalah sekarang anugerah ini dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, berkat Abraham, berkat Ishak, dan berkat Yakub, pengenalan akan Tuhan yang sama itu yang tercurah buat engkau mulai hari ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Amin.
Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang ada di Facebook, yang ada di Instagram maupun di TikTok, jumpa lagi dengan saya minggu depan, Samuel Moyono. Kita akan belajar tentang gereja yang memerintah, gereja yang hidup menjadi perwakilan Tuhan di atas muka bumi ini. Jangan lewatkan. Nah, saya selesai hari ini. Pastikan minggu depan hadir di waktu dan jam yang sama. Bye-bye. Selamat berjumpa. Shalom.